Halo sahabat-sahabatku semua, bagaimana kabar aglonema kalian? Di bulan kemarin, di bulan puasa kemarin, apakah juga mengalami hal yang sama seperti saya? Banyak yang bermasalah, atau mungkin itu cuma di kandang saya saja? Oke, kali ini saya mau membahas tentang bagaimana merawat aglonema yang sudah indukan. Terus, apakah aglonema yang induk itu perlu dirawat? Nah, kalau menurut saya ya perlu. Contohnya seperti bulan-bulan kemarin itu. Kan kalau di kandang saya loh, atau teman-teman juga ada yang mengalami, itu banyak yang bermasalah aglonema saya itu. Mulai dari lonyot, spot, daun mengecil. Itu di bulan kemarin itu aglonema saya itu sering mengalami kayak gitu. Saya sendiri juga kurang paham kenapa kok di bulan kemarin itu kayak banyak virus gitu loh. Jadi ya untuk indukan aglonema saya itu sering saya kontroli. Mungkin kita sering fokus di anakan ya, fokus anak, merawat anak yang masih kecil dirawat, tapi indukan itu juga perlu. Soalnya kalau nggak dirawat, kalau sampai terserang bakteri atau jamur, itu juga susah juga. Kalau sudah indukan terus dibiarkan tidak terawat, tahu-tahu mati, atau banyak yang letoy gitu, atau daun banyak yang menguning. Waduh, ya kayak gimana ya, kayak kembali muda lagi, kita ngerawat lagi dari awal. Jadi lebih baik sering kita kontrol. Nah, untuk mendeteksi indukan kita bermasalah atau tidak, itu kalau saya biasanya saya lihat pertumbuhannya ya, pertumbuhannya gimana. Kalau kita sudah sering merawat aglonema kita, sering kita lihatin, biasanya kita itu tahu aglonema kita itu pertumbuhannya terhambat atau tidak, itu juga tahu. Biasanya daun sudah muncul, daun baru sudah muncul kok belum muncul, biasanya daun baru lebih panjang kok masih tetap saja, itu biasanya kita juga tahu. Jadi begini cara saya merawat indukan, selain saya mendeteksi tadi, itu biasanya saya sering ngontrol di akar dan kita lihat medianya. Ini kemarin juga saya ganti banyak, ini saya ganti media. Nah, ini sengaja saya sisakan, ini saya buat video ini. Nah, ini media saya yang ini kan sudah lama juga ini. Nah, ini sudah keluar anaknya satu dua, tapi ini juga masih daun satu, ini daun satu plus. Tapi biasanya saya sendiri, meskipun nggak di bulan kemarin yang banyak aglonema rusak itu ya, saya sendiri biasanya kalau aglonema induk yang sudah saya ambil anaknya, saya baru pisah anaknya, itu kan pasti diganti media itu, diganti media baru, saya rawat lagi seperti biasa ya, seperti biasanya dirawat, disemprot, dikasih pupuk daun. Itu biasanya kalau sudah ada anaknya satu, masih daun satu atau satu plus kayak gini, itu biasanya saya sendiri saya kontrol akarnya. Kalau saya biasanya ngontrol akar itu nggak saya bongkar semua dulu, cuma saya gimana ya, saya lihat nggak sampai medianya dirusak. Seperti inilah, seperti ini, bisa lebih dekat sini. Nah, saya lihat gini aja. Nah, kalau ini kan, nah ini masih bagus, ini masih bagus banget ini. Kalau akar kayak gini, putih-putih hijau gini kan pasti bagus, tapi ya ada juga yang ini yang sudah agak rusak ini. Nah, ini, nah makanya indukan itu ya butuh perawatan juga, nggak asal dibiarkan disiram gitu aja. Kalau ini kelihatannya masih bagus.
Ini dulu saya coba-coba ini, bawah tak kasih apa ini, sepet ini. Nah ini akar lamanya juga ada yang sudah rusak-rusak ini, bisa dilihat kan. Coba ini tak bongkarnya aja Kak, biar lebih jelas. Ini kayak gini nih, ini akar-akar lama ini. Nah, soalnya ini sepengalaman saya, kalau sudah ngeluarin anak segini ini biasanya ruawan, ada yang akar yang busuk-busuk gitu, tapi ada juga yang masih bagus banget, ada juga mungkin yang ahli-ahli itu. Kalau saya gimana ya, saya sebagai orang awam ya di dunia aglonema ya, bisanya sekedar asal-asalan saja. Nah biasanya saya bongkari demi keamanan. Coba kita lihat yang ini, yang satunya ini. Nah, ternyata ini enggak sama dengan yang tadi. Ini meskipun ada akar-akar yang masih bagus, ini kelihatannya nah, yang rusak-rusak ini. Nah ini nanti kalau dibiarin terus bisa hancur nanti. Soalnya biasanya gini loh sahabat, aglonema itu kalau akarnya yang rusak masih sedikit seperti ini, ini biasanya nggak begitu terlihat. Dari daun pertumbuhan itu masih kelihatan bagus-bagus saja biasanya, soalnya masih ada yang akar yang bagus-bagus. Tapi ini nanti kalau lama-lama merembet kan makin parah ini nanti. Bentar tak bersihin dulu biar jelas. Aglonema sudah indukan itu ya memang perlu juga dirawat, dikontrol. Contohnya seperti ini meskipun dua indukan ini ya, ini dengan media yang sama, dengan tempat yang sama, dengan pot yang juga sama juga, itu hasilnya bisa berbeda. Nah itu kemungkinan, kalau menurut saya kemungkinan tingkat porosnya bisa beda. Nah kenapa Mas pakai media yang sama kok porosnya bisa beda? Ya kita yang nggak tahu yang terjadi di dalam pot itu ya, media dalam pot itu mungkin meresapnya air itu ada yang tertutup dengan media di lubang-lubangnya itu, jadi resapannya kurang bagus. Ada juga yang mungkin dari bawaannya dulu sudah ada dasarnya bakteri, kita nggak tahu. Contohnya seperti ini. Nah ini sudah tanda-tanda ini. Nah, seperti ini. Nah ini kalau dibiarkan terus nanti bisa merembet ke sini, nah, malah bahaya. Nah terus untuk fungsinya kita merawat indukan, kita mengontrol indukan itu seperti ini. Nah ini anakan ini kan juga agak kena bakteri ini, yang bawah ini warnanya coklat ini. Nah ini nanti mending langsung saya potong saja, saya ambil aja anaknya, kita potong di atasnya sini, ini dibuang biar aman. Sebetulnya kalau masih daun segini itu, kalau saya itu belum waktunya, ini belum waktunya diambil ini. Nah, kalau sudah 2+ atau 3+ itu sudah bagus lah. Tapi kalau segini ya biasanya agak sulit rawatannya itu. Tapi ya mau gimana lagi, keadaannya seperti ini, jadi kita ambil aja, kita amankan daripada ini nanti bakterinya merembet kemana-mana. Kira-kira begitu ya teman-teman, fungsi merawat indukan itu seperti yang saya jelaskan tadi.
mungkin hanya sedikit lah yang bisa saya jelaskan sepengetahuan saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang telah mendukung channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.